warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu, diiringi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga barokah dari Allah untukmu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan tentunya tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita ingat saat kita nanti menjawab soal-soal ulangan. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terlebih dahulu, seperti kemarin, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus mengingat kembali dan menghafalkan Pancasila beserta Sumpah Pemuda. Nah, alangkah baiknya juga perkalian 2 sampai 10 itu juga tetap kalian hafalkan meskipun tidak Ibu Jamnah minta ya. Karena pada soal matematika, perkalian itu adalah kunci utama di mana kalian bisa menjawab soal perkalian ataupun pembagian. Jadi, saran dari Ibu Jamnah, bukan hanya Pancasila dan Sumpah Pemuda yang harus dihafalkan di rumah, tetapi juga perkalian. Tetap semangat ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Jangan pernah berkata kalian tidak bisa, tapi katakanlah saya bisa, karena itu akan memotivasi diri kalian untuk bisa mengerjakan sesuatu yang kalian rasa kalian tidak bisa. Oke, langsung saja kita masuk ke hafalan kita yang pertama. Ikuti Ibu Jamnah ya. Pancasila. 1. Bintang ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin Persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi perlu kalian ingat apa saja lambang dari Pancasila dan apa saja isi dari Pancasila. Nah, baik, selanjutnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi cara menghafal Sumpah Pemuda, kalian tinggal ingat kalau yang pertama itu adalah mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berarti yang pertama adalah masalah tanah air Indonesia, kemudian bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Jadi begitu ya. Harus tetap diingat apa saja isi dari Sumpah Pemuda dan Pancasila. Oh ya, satu lagi, dan besok akan Ibu tampilkan di materi selanjutnya, yaitu proklamasi. Juga harus kalian ingat apa sih isi dari proklamasi. Yang penting hari ini 2 dulu ya, kita bertahap hafalannya. Yang penting materi yang kalian ketahui itu bukan cuma 1-2 saja, tapi bertahap, seperti itu ya. Baik, materi kita hari ini adalah menjelaskan sumber daya alam, mata pelajaran IPS, tema 6, subtema 1, kelas 4 SD. Jadi ini materi kita hari ini adalah tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada 2. Yang satu dapat
diperbaharui, sedangkan satunya lagi tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mana saja yang dapat diperbaharui dan mana saja yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu, simak dengan baik ya. Menjelaskan sumber daya alam atau singkatan dari sumber daya alam yaitu SDA. Hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, tadi di awal sudah Ibu bahas kan? Ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti di sini akan Ibu tampilkan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang tidak akan habis. Nah, berarti dia tidak akan ada habisnya ya, yang bisa diperbaharui walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Jadi, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Jadi perlu diingat ya, ada dua sumber daya alam, yang satu dapat diperbaharui dan yang satunya tidak dapat diperbarui. Nah, sedangkan untuk contoh yang dapat diperbaharui adalah air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Seperti itu ya, perlu diingat. Kemudian ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah tabel sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan pemanfaatannya. Jadi di sini akan ada tabel yang akan Ibu tampilkan, di mana di situ ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan serta manfaat dari sumber daya alam itu sendiri apa. Jadi disimak dengan baik ya, supaya nanti ketika ada tugas kalian paham yang mana sih jawabannya yang benar. Harus lebih teliti. Nah, di sini ada 1 sampai 10 yang Ibu tampilkan untuk jenis sumber daya alamnya serta apa saja manfaat dari sumber daya alam tersebut. Nomor 1 ada minyak bumi. Minyak bumi itu manfaatnya untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin, minyak tanah, aftur, dan lilin. Nah, kemudian yang kedua, batu bara. Batu bara itu pemanfaatannya untuk bahan bakar lokomotif. Nah, sedangkan yang ketiga, biji besi, bahan pembuat peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan sudip. Yang keempat, marmer, yaitu pemanfaatannya sebagai bahan bangunan untuk lantai dan dinding. Yang kelima, belerang, yaitu pemanfaatannya untuk bahan dasar obat-obatan dan korek api. Yang keenam, di sini ada nikel, bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat. Yang ketujuh, bauksit, manfaatnya sebagai bahan dasar pembuatan aluminium untuk panci dan wajan. Nah, kemudian yang kedelapan, emas dan perak, bahan pembuatan perhiasan seperti cincin, anting, dan gelang. Yang kesembilan, gas alam, manfaatnya sebagai bahan bakar untuk kompor gas. Yang terakhir yaitu pasir kuarsa, di mana manfaatnya sebagai bahan dasar pembuatan benda pecah belah seperti kaca dan gelas. Nah, jadi di sini ada 10 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ingat, yang dapat diperbarui adalah air, tanah, hewan, dan tumbuhan ya. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui ini di sini Ibu tampilkan 10 contoh serta manfaat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu sebabnya kenapa kita tidak boleh boros-boros dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu karena bahan-bahan tersebut atau sumber daya alam tersebut tidak dapat kita perbaharui. Contohnya kalau misalkan seperti kita menanam pohon atau tanaman cabai ya. Nah, cabai itu misalkan tumbuhannya mati masih bisa kita tanam lagi
bijinya dari cabai tersebut sehingga menghasilkan tumbuhan yang baru. Sedangkan kalau misalkan minyak bumi yang habis, seperti bensin yang habis, kita tidak bisa lagi memperbaharuinya. Untuk itu, kita sebagai warga Indonesia yang baik harus berhemat dalam menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Paham ya anak-anak? Baik, mungkin itu saja materi yang Ibu jelaskan hari ini. Kemudian untuk tugas kalian di rumah yang harus kalian kerjakan, di sini ada 2 soal saja yang Ibu berikan. Soal yang pertama, tuliskan pemanfaatan sumber daya alam berikut. Berarti tulislah manfaat dari sumber daya alam yang akan Ibu tampilkan di sini. Jadi di sini ada 4 sumber daya alam. Nah, kalian tinggal cari apa sih manfaat dari sumber daya alam itu. Yang pertama, minyak bumi. Nah, kalian nanti tulis minyak bumi, manfaatnya untuk apa. Kemudian yang kedua, yang B, besi. Besi itu manfaatnya untuk apa. Yang ketiga atau yang C, pasir kuarsa, manfaatnya juga untuk apa. Yang D, belerang, manfaatnya juga untuk apa. Jadi untuk soal nomor 1, kalian cukup menulis manfaat dari 4 sumber daya alam yang Ibu berikan. Nah, kemudian soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tuliskan contoh dan kegiatan pemanfaatannya. Maksudnya tuliskan contoh dan manfaatnya. Misalkan kambing, dia apa saja yang bisa dimanfaatkan dari kambing, seperti itu ya. Oke, tugasnya hanya 2. Semoga materi hari ini yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih telah memperhatikan dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian materi Ibu. Ibu Jamnah minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang Ibu Jamnah sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.